Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas Bitcoin price action di time frame 4 jam teman-teman. Nah, sebelum bahas price action untuk Bitcoin, Uang Receh akan selipkan dua berita dari kripto yang tentunya berita tersebut bisa mempengaruhi atau punya impact ke market, terutama untuk Bitcoin teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran dengan channel Uang Receh, mari di subscribe dulu dan klik icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke berita pertama. Halo teman-teman, di sini berita pertama datang dari Hong Kong. Lagi-lagi Hong Kong atau China dulu sempat mengharamkan cryptocurrency, tepatnya di tahun 2021 teman-teman. Nah, setahun kemudian setelah pemerintah China itu mengharamkan cryptocurrency, ada kabar baik yang datang dari salah satu daerah di China, yaitu Hong Kong teman-teman. Hong Kong sekarang itu sedang menggodok regulasi untuk kripto. Ini artinya China mulai welcome lagi dengan cryptocurrency ya teman-teman. Dan tentunya ini akan menjadi kabar yang cukup bagus. Nah, di sini Uang Receh punya berita dari kripto Hong Kong, yaitu berita yang dilansir dari liputan6.com. Untuk beritanya kurang lebih seperti ini. Sempat haramkan, Hong Kong akhirnya kembali legalkan perdagangan kripto. Nah, pada berita ini ada beberapa poin yang Uang Receh itu mau bahas teman-teman. Yang pertama, SFC-nya China atau kayak SEC kalau di Amerika atau OJK lah kalau di Indonesia, sedang menggodok regulasi ketat untuk menyeleksi kripto apa aja sih yang bisa masuk ke market China. Nah, di sini ada beberapa bocoran teman-teman untuk SFC itu kriterianya seperti apa, atau cryptocurrency yang seperti apa yang akan bisa masuk ke negara China. Di sini kita baca untuk salah satu syarat yang pertama adalah cryptocurrency dengan market cap yang besar teman-teman. Artinya kalau kita browsing di coin market cap, kurang lebih ada 100 lebih yang dia punya market cap cukup besar seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, Cardano, Solana, dan lain sebagainya teman-teman. Terutama kita bisa ambil 10 besarnya. Kurang lebih kalau 10 besarnya itu pasti akan masuk ke Hong Kong. Nah, untuk definisi yang kedua atau syarat yang kedua, SFC akan meregulasi secara ketat exchanger-exchanger yang bisa masuk ke China. Hal ini menjadi pelajaran China teman-teman, terutama belakangan ini banyak bangkrutnya exchanger-exchanger yang cukup besar dalam mengelola dana nasabah. Kebanyakan dari mereka adalah membuat dana nasabah sebagai salah satu aset spekulasi. Nah, China tidak mau hal itu terulang, apalagi ada exchanger yang nanti bakal bawa dana nasabah di negaranya dan akhirnya dana tersebut tidak aman teman-teman. Nah, ini adalah salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh SFC untuk meregulate atau menyeleksi exchanger-exchanger yang akan rilis atau berjualan aset kripto di China. Nah, dua hal besar tersebut adalah yang sekarang sedang digodok oleh SFC teman-teman. Nah, di sini untuk China sendiri kemungkinan masih ada waktu sampai sekitar tanggal 1 Juni tahun 2023 untuk menyelesaikan rancangan regulasi seperti apa yang akan mereka lakukan terhadap aset cryptocurrency dan exchanger yang akan buka market di Hong Kong teman-teman. Nah, kita lanjut ke berita kedua. Untuk berita kedua ini datang dari Grayscale teman-teman. Tentunya kalian sudah nggak asing apa itu sih Grayscale. Grayscale adalah sebuah ETF Bitcoin teman-teman. Jadi Bitcoin tidak diperdagangkan sebagaimana kalian beli Bitcoin langsung kalian dapat aset Bitcoin, tapi di sini kalian akan dapat seperti surat sahamnya atau ETF-nya teman-teman. Nah, ini update dari Twitternya Andrew. Di sini menjelaskan bahwa ada kemungkinan Grayscale akan menang terhadap SEC teman-teman. Dan kurang lebih hal ini akan bergulir di sekitaran tanggal 7 Maret. Kurang lebih untuk beritanya adalah seperti ini teman-teman yang Uang Receh blog ini.
Nah, dua berita bagus ini tentunya sedikit atau enggak akan menjadi angin segar bagi kripto, terutama berita dari Hong Kong yang sudah mulai open lagi terhadap cryptocurrency, dan tentunya dari Andrew yang dia menjelaskan bahwa Grayscale ada kemungkinan besar bisa memenangkan persaingan atau tuntutan dari SEC sekitar tanggal 7 Maret. Nah, di luar dua berita ini tentunya kalau menurut uang receh sendiri, kalau Hong Kong bisa benar-benar open terhadap cryptocurrency, itu akan banyak uang baru atau uang segar yang akan masuk ke market, teman-teman. Secara tidak langsung, artinya market cap akan sedikit melonjak dengan adanya Hong Kong yang mulai open lagi terhadap kripto. Nah, untuk case atau berita yang kedua, di sini Andrew mengatakan kalau Grayscale menang, ada kemungkinan, malah ya sebenarnya berita bagus tapi sekaligus ini adalah berita jelek, teman-teman. Ada kemungkinan di tanggal 7 setelah Grayscale bisa memenangkan debatnya atau tuntutan dari SEC, banyak pengguna Grayscale akan meredeem untuk Bitcoinnya, teman-teman. Nah, hal ini kenapa sebenarnya kita sudah tahu dari berita sebelumnya bahwa Grayscale itu melakukan diskon Bitcoin besar-besaran di periode sebelumnya, teman-teman. Misal harga Bitcoin sekarang diperdagangkan sekitar di harga 23.000, Grayscale itu menjual Bitcoin ETF-nya seharga 18.000, teman-teman. Artinya ada diskon kurang lebih 46%. Dan jika Grayscale menang tuntutannya di tanggal 7 nanti, ada kemungkinan orang yang sudah punya Bitcoin ETF akan meredeemkan dengan Bitcoin asli, teman-teman, dan nanti bisa jadi itu akan menjadi salah satu pemicu tekanan seller di market sekitaran tanggal 7. Meskipun kalau secara analisa ini gak mungkin semuanya langsung dijual, pasti beberapa dari mereka akan tetap hold untuk Bitcoin ETF mereka dan berharap harga bisa lebih better lagi untuk kedepannya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke price action untuk Bitcoin ya, teman-teman. Nah, di sini masih sama untuk analisis uang receh. Bitcoin sekarang itu sedang memasuki di masa ABC corrective pattern-nya. Nah, karena sekitaran harga 25.200 adalah ending dari wave 5-nya, berarti di sini adalah untuk koreksi pertama kali, teman-teman. Dan Bitcoin sekarang sedang menuju ke wave C-nya. Dimana kalau kita pakai rumus ABC corrective pattern, artinya koreksi dari wave C kurang lebih berada di garis sekitaran Fibo 50%, teman-teman. Nah, tinggal kita cari kira-kira titiknya bakal jatuh sampai mana untuk Bitcoin tersebut, teman-teman. Nah, berdasarkan dari analisis uang receh juga berdasarkan apa yang ada di market untuk kali ini, teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin untuk saat ini di time frame 4 jam, titik-titik yang perlu menjadi kewaspadaan kita, teman-teman, adalah support di kisaran tanggal 17 Februari. Kurang lebih untuk titiknya adalah di kisaran 23.500 sampai 23.300. Secara garis besar atau secara harian kita sudah berhasil memaintain cukup bagus di area tersebut, teman-teman. Kurang lebih sudah 3 kali kita berhasil maintain ya, teman-teman. Pertama di tanggal 18, yang kedua di koreksi kita yang kemarin tanggal 23, dan sekarang kita masih cukup oke berada di atas dan bisa memaintain di sekitaran area 23.500. Artinya support kecil ini di area 23.500 perlu cukup kita perhatikan, teman-teman, pergerakan Bitcoin di area tersebut. Nah, jika Bitcoin nanti berhasil lolos dan break ke bawah untuk support 23.500, kita masih punya beberapa pertahanan yang menurut uang receh akan menjadi tempat singgah untuk Bitcoin. Untuk target atau price action yang pertama di kisaran harga 22.800, teman-teman. Ini berdasarkan support dari pergerakan harga Bitcoin sebelumnya. Dan untuk support yang cukup kuat menurut uang receh masih tetap berada di kisaran 21.300 sampai 21.600, teman-teman. Ini juga berdasarkan pergerakan Bitcoin sebelumnya dan secara pergerakan harga sebelumnya
ini mampu menahan 2 kali pergerakan Bitcoin di kisaran harga 21.500 teman-teman. Tepatnya di tanggal 10 dan satunya di tanggal 13 Februari. Nah, jika dia masih tetap breakdown ke bawah dari support 21.500, kita tinggal menunggu pertahanan terakhir kalau menurut uang receh di sekitaran 20.300. Untuk sementara, untuk time frame yang lebih kecil, kita bisa beranggapan Bitcoin sekarang memang memasuki masa bearishnya, ya sekitaran ABC corrective pattern. Tapi kalau kita lihat dari time frame harian, Bitcoin masih cukup strong teman-teman. Kalau menurut uang receh, Bitcoin masih tetap bisa melanjutkan sesi bullishnya kalau untuk time frame yang lebih besar teman-teman, terutama time frame harian atau time frame mingguan. Di sini secara garis besar kita masih sangat kuat berada di sesi bull teman-teman. Artinya kalau kita tarik secara keseluruhan, kita baru menyelesaikan wave pertama teman-teman dari total keseluruhan Elliott Wave Theory. Nah, kita baru berada di wave satunya. Dan sekarang kita menuju ke koreksi atau wave B dari keseluruhan pergerakan secara garis besar. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan channel uang receh, langsung klik tombol subscribe-nya. Dan uang receh nggak pernah nutup kolom komentar. Jika kalian punya analisis yang berbeda, silahkan bisa di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel uang receh. Thank you for watching this video. See you on the next video.